Shalom, ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini adalah bagian kedua dari firman Tuhan yang bertema sesungguhnya engkau belum mengenal Yesus. Sesungguhnya engkau belum mengenal Yesus. Dan subtema pada bagian kedua ini adalah murid yang dewasa. Murid yang dewasa. Saudara, pada bagian yang pertama khotbah ini dengan subtema murid baru, kita sudah mendapatkan dua berkat firman Tuhan, yaitu pertama, firman Tuhan adalah ya dan amin, dan yang kedua, Tuhan meredakan badai kehidupan. Dan saat ini pada bagian kedua khotbah ini, kita akan mendapatkan tambahan 3 berkat Tuhan. Mari kita lanjutkan. Kita akan baca kembali Markus pasal 4 ayat 36 sampai 38. Markus 4 ayat 36 sampai dengan 38. Saya akan bacakan untuk saudara. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, 2 poin sudah kita pelajari minggu lalu untuk melihat seperti apakah diri saudara sesungguhnya. Apakah saudara sudah mengenal Yesus? Atau kenyataannya sesungguhnya saya belum mengenal Yesus? Kita sudah mendapatkan 2 jawaban dari pertanyaan mengapa Yesus menegur para muridnya. Pertama, firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan kedua, Tuhan meredakan badai kehidupan. Dan hal yang ketiga untuk menjawab pertanyaan mengapa Yesus menegur para muridnya. Ketiga, percaya tetapi tidak percaya. Percaya tetapi tidak percaya. Saudara, setelah angin ribut diredakan oleh Yesus, firman Tuhan mencatat para murid menjadi takut. Yesus menegur mereka karena mereka begitu takut dan tidak percaya. Pertanyaannya, murid-murid Yesus tidak percaya akan hal apa? Kita sudah mengerti bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin. Itu artinya pasti terjadi. Ketika Yesus berkata kita akan bertolak ke seberang, berarti itu sungguh-sungguh akan terjadi. Mereka pasti akan sampai ke seberang, tidak mungkin tidak sampai. Pasti mereka sampai. Karena apa yang dikatakan Yesus pasti terjadi. Amin. Tetapi faktanya saudara, kita melihat murid-murid menganggap ada masalah besar yang akan menghambat mereka untuk sampai ke seberang, yaitu tofan yang sangat dahsyat. Murid-murid lupa bahwa perkataan Yesus adalah ya dan amin, tidak akan gagal. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid membangunkan Yesus dan berkata, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kalimat ini berarti bahwa murid-murid itu sebenarnya tahu bahwa Yesus punya kuasa untuk melakukan apa saja. Mereka pasti berpikir bahwa Yesus mampu melakukan mujizat untuk menyelamatkan mereka. Karena sebelum peristiwa ini mereka telah banyak melihat Yesus melakukan berbagai mujizat. Tetapi saudara, murid-murid melihat Yesus cuek saja tidur dan tidak melakukan suatu keajaiban untuk menolong mereka. Saya melihatnya bahwa murid-murid membangunkan Yesus bukan karena mereka tidak percaya, justru karena mereka percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat, maka mereka membangunkan Tuhan. Justru yang menjadi masalah bagi mereka, mereka berpikir, mengapa Tuhan tidak menolong mereka? Dalam pikiran mereka, jika Tuhan tidak menolong, mereka akan mati. Sepertinya pikiran itu benar. Terdengar sangat alkitabiah, bukan? Tapi stop, tunggu dulu saudara.
Perhatikan baik-baik. Jika pemikiran para murid itu benar adanya, lalu mengapa Yesus menegur mereka dengan kata-kata, "Mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya?" Ada dua kata yang Yesus tekankan dengan tegas kepada murid-muridnya, yaitu kata takut dan tidak percaya. Untuk kata takut, kita melihat bahwa murid-murid memang takut. Kemungkinan terbesar mereka takut mati. Kenapa mereka takut mati? Karena mereka tidak percaya. Tidak percaya kenapa? Tidak percaya akan kuasa Tuhan. Ironis, saudara. Kita telah melihat dan membahasnya bahwa sebelum terjadi peristiwa ini, mereka sudah melihat berkali-kali mujizat yang dilakukan Yesus. Jadi sebenarnya ketidakpercayaan mereka bukan karena tidak percaya kuasa Tuhan. Tapi jawabannya, karena sesungguhnya mereka belum benar-benar mengenal Yesus. Mereka adalah murid baru. Mereka belum menjadi murid yang dewasa. Saudara, Yesus mengajak mereka ke seberang. Dan telah kita bahas bahwa perkataan Yesus pasti terjadi. Mereka percaya sebenarnya akan kuasa Yesus. Tetapi mereka setelah membangunkan Yesus dan Yesus meredakan badai, Yesus justru menegur mereka bahwa mereka tidak percaya. Jadi mereka tidak percaya bukan kepada kuasa mujizat Tuhan. Tetapi mereka tidak percaya atas perkataan Tuhan Yesus. Bahwa mereka pasti akan sampai ke seberang. Mereka memang mempercayai kuasa mujizat Tuhan. Tetapi mereka tidak mempercayai perkataan Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Ini artinya sesungguhnya mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Mereka belum menjadi murid yang dewasa. Hal keempat yang kita pelajari, untuk apa mujizat diperlukan? Untuk apa mujizat ini diperlukan? Saudara, jika tidak percaya tanda kutip yang Yesus maksudkan adalah tidak percaya akan perkataan Tuhan Yesus, maka Tovan itu tidak perlu ditenangkan. Toh mereka tidak mungkin binasa. Karena perkataan Tuhan adalah ya dan amin, bukan? Lalu, kenapa Yesus tetap membuat suatu mujizat untuk meredakan Tovan itu? Toh sesungguhnya mujizat itu tidak diperlukan untuk mereka bisa sampai ke seberang dengan selamat. Tetapi mengapa Yesus tetap melakukan mujizat? Yang pasti jika Yesus melakukan mujizat, ia tidak main-main. Bahwa itu memang perlu dilakukan. Mujizat itu diperlukan agar sesuatu tidak binasa. Sesuatu tidak binasa. Sesuatu apa agar tidak binasa? Sesuatu yang Yesus maksudkan bukan murid-muridnya, bukan juga kapal mereka, bukan juga tempat tujuan mereka. Tetapi sesuatu itu adalah iman mereka. Pengenalan mereka akan Tuhan Yesus. Mereka berkata bahwa Tuhan tidak peduli kalau kita binasa. Saudara bisa menangkap arti perkataan itu tentunya. Tuhan yang tidak peduli umatnya binasa, tentulah itu bukan Tuhan kita, bukan Tuhan Yesus. Amin. Sungguh sangat menyedihkan. Kepercayaan murid-murid akan Tuhan Yesus benar-benar hampir binasa. Iman mereka hampir binasa. Sekali lagi, hal ini dikarenakan sesungguhnya mereka belum sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi, mujizat di sini sebenarnya tidak diperlukan untuk mereka sampai ke seberang. Karena tanpa mujizat pun,
mereka pasti sampai ke seberang. Tetapi justru mujizat di sini diperlukan agar iman para murid kepada Tuhan Yesus tidak kandas di tengah badai. Ingat, tanpa mujizat pun mereka akan sampai ke seberang dengan selamat. Karena perkataan Yesus pasti terjadi. Perkataan Yesus ya dan amin. Bisa nggak saudara bayangkan? Jika Alkitab mencatat, setelah Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang sana, lalu angin ribut melanda mereka, dan karamlah pada kapal mereka, dan lalu mereka semua binasa di dalam air bersama kapal mereka. Jika Alkitab mencatat seperti itu, lucu sekali. Dan aneh, itu tidak mungkin terjadi. Sebab perkataan Yesus adalah ya dan amin. Hal yang kelima harus kita pelajari. Kelima, teguran dalam mujizat. Teguran dalam mujizat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, singkat cerita, setelah Yesus membuat mujizat, maka Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka takut dan tidak percaya. Saudara, banyak dari kita, termasuk saya, seringkali mempunyai pola pikir dan sikap hati seperti murid-murid di dalam cerita ini. Ketika kita menghadapi tofan dan gelombang permasalahan, kita teringat kepada Tuhan. Oke, menurut saya sampai di sini bagus. Karena seperti itu seharusnya. Ketika kita mengalami masalah, kita harus ingat Tuhan. Itu hal yang bagus dan alkitabiah. Tetapi ketika kita mengingat Tuhan, apanya yang kita ingat? Kebanyakan kita mengingat Tuhan karena mujizatnya. Mujizatnya yang sanggup menyelesaikan permasalahan kita. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, kita dengan buru-buru berdoa dan membangunkan Tuhan Yesus agar Ia membuat mujizat untuk menolong kita. Kita berpikir, jika Tuhan tidak membuat mujizat, maka kita akan binasa karena masalah ini. Dan ketika Tuhan tidak membuat mujizat sesegera mungkin, seperti yang kita harapkan, kita akan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kalau kita binasa, persis seperti pemikiran murid Yesus pada masalah ini. Lalu yang lebih bahaya lagi, ketika akhirnya Tuhan membuat mujizat untuk menolong kita karena iman kita hampir runtuh, kita berpikir bahwa Tuhan telah menolong kita dan menjawab doa kita dengan mujizat yang menakjubkan karena kita benar di mata Tuhan. Oh, celaka saudara. Bukan seperti itu sebenarnya. Tidak semua mujizat terjadi karena kita benar di mata Tuhan. Tidak semua mujizat terjadi karena Tuhan senang atas sikap hati kita. Tidak semua mujizat terjadi karena kita telah dewasa di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara. Mujizat yang dialami para muridnya adalah mujizat tetapi sekaligus sebuah teguran yang keras. Mujizat tetapi sekaligus sebuah teguran yang keras. Banyak anak Tuhan tidak mau mendengarkan apa maunya Tuhan. Tidak mau mencari apa kehendak Tuhan. Tidak mau bertambah dewasa di dalam Tuhan. Sehingga ketika mengalami badai dan tofan, kita tidak bertanya dan mencari kehendak Tuhan di balik semuanya itu. Kita hanya buru-buru minta mujizat Tuhan dan menyuruh Tuhan melakukannya dengan sekehendak hati kita. Dan yang lebih hebatnya lagi, setelah Tuhan membuat mujizat dan sekaligus menegur kita karena kesalahan kita, kita tidak mau mendengarnya. Kita larut dengan kesenangan kita yang mendapatkan mujizat Tuhan itu. Kita tidak mendengar suaranya lagi. Ingat saudara, Tuhan kita bukanlah seperti dewa-dewa yang disembah-sembah karena kita ingin mendapatkan perlindungan atau kekayaan atau kesehatan semata-mata. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup,
Dia adalah pencipta dari segalanya. Dia adalah raja di atas segala raja. Yang harus kita perlakukan dan kita sembah sebagaimana Dia adalah Allah yang adalah Tuhan kita. Dia juga adalah Bapa kita. Yang dengan kasih-Nya kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengannya. Seringkali Tuhan melakukan mujizat dan di balik mujizat itu ada teguran untuk kita. Tetapi kita mengabaikan teguran-teguran itu. Ironisnya, kita sibuk dengan mengucap syukur kepada Tuhan, larut menikmati mujizat Tuhan itu. Kita tidak mau menerima kebenaran dan pelajaran di balik semua itu. Bahkan banyak orang yang setelah mendapatkan mujizat atau jalan keluar dari Tuhan, mereka merasa dirinya hebat karena dekat dengan Tuhan. Hati-hati, saudara. Kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, ada mujizat atau tidak ada mujizat, jangan sekali-kali mengukur kebenaran dengan mujizat. Saudara, kita harus kembali kepada firman Tuhan, kepada kebenaran sejati, untuk mempelajari dari mana sumber dan maksud Tuhan atas mujizat yang kita terima. Jika di balik mujizat yang kita terima ada pelajaran yang harus kita ambil untuk kita menjadi murid yang dewasa, maka sesungguhnya permasalahan kita tidak selesai sampai di situ saja. Setelah angin ribut diredakan, murid-murid Yesus masih akan mengalami permasalahan yang sama sampai mereka menjadi lebih dewasa. Setelah angin ribut diredakan, mereka akan mengalami banyak masalah lagi. Dan secara terus-menerus sampai permasalahan yang sesungguhnya dapat terlewati. Apa itu permasalahan yang sesungguhnya? Masalahnya bukan pada badai, tetapi pada diri mereka sendiri. Jika mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar, maka badai tofan yang dahsyat itu bukanlah suatu permasalahan. Jadi saudara, mari saya mengajak kita semua untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan Yesus. Baik lewat firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari, juga lewat pengalaman bersama Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan menjadi murid yang dewasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini hari spesial. Di minggu pertama setiap bulan kita akan melakukan juga perjamuan kudus. Oleh karena itu, persiapkan diri saudara dengan roti dan anggur. Silakan saudara siapkan. Nanti setelah itu saudara bisa pegang roti di sebelah tangan kanan saudara. Kita akan berdoa terlebih dahulu buat perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar dan kami percaya kami diberkati lewat firman Tuhan yang kami dengar. Dan saat ini kami masuk dalam perjamuan kudus. Mari layakan kami Tuhan untuk kembali tubuh dan darah Yesus bersekutu dengan tubuh dan darah kami. Dan kami percaya ada kuasa di dalamnya. Karena kami melakukan perjamuan kudus ini bukan hanya rutinitas, ritual saja, tapi kami percaya kuasa dalam tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa kami. Kuduskan, sucikan kami supaya kami layak masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara siapkan roti di tangan saudara. Kalau roti yang saudara pegang itu ada ayatnya, saudara bisa baca, renungkan. Lalu kita akan makan roti ini setelah
mendengarkan firman Tuhan. Angkat roti dengan iman dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara percaya? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan anggur di tangan kanan saudara. Kita akan meminumnya setelah mendengarkan firman Tuhan. Angkat anggur dengan iman, dengarkan firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Saudara percaya? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Taruh di tangan saudara, di dada saudara. Kita akan berdoa sekaligus menutup ibadah pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga sudah menjalani perjamuan kudus. Kami percaya tubuh dan darah-Mu sudah kembali bersekutu dengan tubuh dan darah kami. Ada kuasa di dalamnya. Dalam nama Yesus, kami yang lemah dikuatkan. Kami yang butuh pertolongan, Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Kami dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah menebus kami, yang telah menyucikan kami, yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan kembali, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami akan tetap berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami, seluruh jemaat-Mu, seluruh yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Kembali kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari Tuhan, teruslah tolong bangsa kami. Tolonglah. Pulihkanlah negeri kami tercinta dalam nama Yesus. Engkau berkati pemerintah, berkati rakyat, supaya semua bekerja sama, saling tolong-menolong, saling pengertian, sehingga terjadi pemulihan, terjadi kesejahteraan di negeri tercinta Indonesia. Dalam nama Yesus, dengan pertolongan Tuhan, kami semua baik-baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.